Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Mahasiswa sekalian, mahasantri persada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam naungan keberkahan dan nikmat Allah semua. Insyaallah pada pertemuan kali ini memasuki pertemuan yang kedua. Jadi di pertemuan pertama kita sedikit melakukan refleksi secara sederhana, bahwa di pertemuan pertama kita membahas terkait ma huwa tafsir. Apa itu tafsir? Baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang mana dengan wawasan kita terhadap makna tafsir ini, kita bisa tahu bahwa penafsiran atau kegiatan tafsir itu adalah kegiatan yang tidak mudah, kegiatan yang tidak gampang. Butuh syarat-syarat, butuh kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi. Agar apa? Agar tafsir yang dilahirkan sesuai dengan semangat dan prinsip di dalam ajaran Islam. Oke. Yang kedua kita akan berbicara tentang perkembangan tafsir, atau dalam bahasa Arabnya atau dalam bab yang biasa dituliskan oleh para ulama di kitab-kitab ulumut tafsir atau usulut tafsir, yaitu nash'atut tafsir wa tatawwuruhu wa tafarru'u tafsiril ahkami anhu. Jadi perkembangan tafsir, tumbuh kembangnya tafsir, dan perkembangannya dan percabangan ilmu tafsir, percabangan tafsir, produk-produk tafsir hingga sampai pada cabang tafsir ayatil ahkam. Ya. Jadi kita belum berbicara secara spesifik pengertian tafsir ayatil ahkam, ya. Baru melihat perkembangannya ini. Oke. Ini penting. Kenapa ini penting kita bahas? Agar kita punya pengetahuan sejarah secara sederhana. Kita bisa melakukan, atau di kepala kita ada kronologis yang runut, sehingga kita tahu, oh, masa ini toh ternyata tafsir-tafsir itu kemudian berkembang menjadi berbagai macam tafsir yang fokus pada satu aspek saja. Seperti itu. Tentu ini tidak akan terlalu dalam, misalnya sampai menyebut tahunnya, apanya, itu tidak, karena itu nanti akan menyulitkan sekali. Saya hanya, atau kita di sini hanya ingin mengambil semangat sejarahnya, ya, semangat periodiknya saja, agar lagi-lagi kita bisa menghargai, menghormati betapa luar biasanya ulama-ulama kita di dalam mengembangkan ilmu tafsir ini. Oke. Di kitab yang saya gunakan, tunggu ya. Ini judulnya kitab Tafasiru Ayatil Ahkam wa Manahijuha, karya Al-Ustadz Dr. Ali bin Sulaiman Al-Ubaid, ya. Ini muqarrar yang kita gunakan. Dari awal pertemuan sampai pertemuan yang kedua ini kitab yang kita pergunakan, kitab induk atau pedoman kita adalah Tafasiru Ayatil Ahkam wa Manahijuha. Jadi bagi para tolabah yang mau cari, silahkan, ada PDF-nya, ya. Silahkan di-download. Ya, seperti itu. Digunakan kuotanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan cuma buat nonton YouTube, ya. YouTube-nya siapa itu, ya. Itu kita gunakan yang lebih bermanfaat. Download kitab seperti itu. Seperti kakak-kakak kelas antum di Persada itu, ya. Dan pembina-pembina antum itu luar biasa kitab-kitabnya memang. Ya, oke. Ya, kita masuk ke perkembangan ini, ya, langsung, ya. Jadi di dalam kitab tafsir ini, perkembangan tafsir itu dibagi menjadi beberapa masa. Pertama adalah masanya Rasulullah, at-tafsir fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian at-tafsir fi ahdi sahabah, masa pada masa sahabat.
masa pada masa tabi'in sampai masa pada pentadwinan. Jadi pembukuan, kodifikasi tafsir itu sendiri. Oke, kita akan bahas satu-satu. Insyaallah, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Oke, yang pertama adalah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus tahu dan memang telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan bahasa Arab. Seperti yang tertera di dalam firman Allah, surat Yusuf ayat 2 dikatakan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan wahyu berupa Quran dengan berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kamu sekalian memahaminya. Nah, kenapa di sini? Nah, ini kita bahas langsung, kita masuk terkait dengan tafsir ya. Jadi biasanya kita tidak jarang kita mendapati Allah itu menggunakan kata kami dan Allah itu menggunakan kata aku ya. Di sini Allah menggunakan subjek kami. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, menurunkannya, Qur'anan sebagai Qur'an ya, kami di sini. Apa hikmah dibalik penggunaan kata kami? Sementara Allah sebenarnya bisa menggunakan kata aku. Nah, sesungguhnya aku, ini anzaltu ya. Bisa ya. Sesungguhnya aku menurunkan. Nah, setidaknya ada dua dalil di situ ya, dua petunjuk. Kenapa kemudian di dalam Al-Quran ada yang menggunakan subjek kami? Yang pertama adalah karena Allah ingin menunjukkan ada keterlibatan pihak lain di dalamnya. Nah ini ya, ada keterlibatan pihak lain di dalamnya. Maka misalnya dalam soal Al-Quran ini, tentu dengan begitu ketika Allah menggunakan kata subjek kami, inna atau nahnu, nazalna, itu menunjukkan berarti ada keterlibatan dalam proses penurunan Al-Quran. Yang mana kita tahu terlibatnya malaikat Jibril di situ, kemudian terlibatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di situ. Nah, ini petunjuk yang pertama. Petunjuk yang kedua bahwa ketika menggunakan kata kami berarti ada al-mudawamah. Ada proses di situ ya, ada proses. Al-Qur'an juga di sini penurunan Al-Qur'an juga membutuhkan proses. Makanya di ayat yang lain, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-dzikra, ini salah satu nama Al-Qur'an, dan kamilah yang menjaganya. Berarti penjagaan Al-Qur'an dengan penunjukan kata kami itu punya proses. Bahwa proses penjagaan Al-Quran, pemeliharaan Al-Quran tidak hanya terjadi pada masa Rasulullah saja, tetapi juga pada masa kita sampai nanti hari kiamat nanti. Dan penjagaan ini melibatkan pihak lain. Kalau di zaman kita berarti melibatkan para penghafal Al-Quran. Nah, merekalah yang terlibat di dalam memelihara Al-Quran ini. Makanya diberikan kemuliaan yang luar biasa dari Allah kepada mereka yang mampu menghafal Al-Quran. Karena merekalah yang punya andil, peran di dalam memelihara Al-Quran. Nah, kita kembali kepada tema kita. Namun demikian, meskipun menggunakan bahasa Arab, ini pentingnya. Tetapi bahasa Arab yang digunakan oleh Al-Quran adalah bahasa yang luar biasa luhur sekali. Luar biasa tinggi sekali. Luar biasa mengandung makna yang sangat dalam. Yang bahkan orang Arab ketika itu pun, para sahabat ketika itu pun, ada di antara mereka yang tidak tahu beberapa ayat di dalam Al-Quran. Padahal ayat Al-Quran lagi-lagi menggunakan bahasa Arab. Yang notabene-nya bahasa Arab inilah bahasa ummi mereka. Bahasa ibu mereka, seperti itu. Jadi para sahabat saja yang mampu berbahasa Arab, tahu berbahasa Arab, ada beberapa ayat yang mereka muskil, belum jelas, apalagi kita yang
tidak tahu bahasa Arab atau bahasa Arab bukan bahasa ibu kita. Para sahabat saja yang meskipun pintar berbahasa Arab, tetapi mereka punya keinginan, upaya yang besar untuk belajar Al-Quran. Apalagi harusnya kita yang tidak punya kemampuan bahasa Arab tentu harusnya lebih berusaha lagi, karena kita bekalnya lebih sedikit dibanding para sahabat tadi. Nah, makanya karena demikian, artinya karena ayat-ayat Al-Quran ini meskipun berbahasa Arab, tetapi para sahabat pun ada yang dia tidak faham, ada yang mereka tidak faham beberapa ayat, maka kemudian Rasulullah itu punya fungsi, salah satunya adalah untuk menjelaskan makna dari ayat Al-Quran itu. Nah, makanya disebutkan di dalam ayat kitab ini, wakanat muhimmatur Rasul, dan adalah fungsi penting Rasulullah salah satunya adalah tafsir wa taudih wa bayana ma yushkilu 'alan nas atau yashkulu 'alan nasi fahmuhu. Sehingga salah satu fungsi penting Rasulullah adalah untuk menafsirkan, menjelaskan, ya, dan menerangkan pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang belum jelas kepada manusia. Min dilalatil ayat. Nah, dari apa yang ditunjukkan oleh ayat tersebut. Idh ma'rifatul Qur'ani tafsilan wa fahmu daqaiqihi amrun ghairu maisurin. Karena apa? Karena mengetahui ayat Al-Quran secara terperinci dan memahaminya secara dakik, ya, secara spesifik, secara benar, itu adalah perkara yang tidak mudah. Jadi perkara yang tidak mudah, sehingga butuh Rasulullah untuk menjelaskannya. Inilah yang ditunjukkan di dalam ayat lain, dikatakan di dalam firman Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, az-dzikra, litubayyina lin-nas, agar engkau Muhammad itu menjelaskan kepada manusia apa yang telah kami turunkan kepada mereka, agar mereka mampu berfikir. Nah, di situ ada kata-kata litubayyina. Itu tidak cuma agar kamu membacakan, tidak cuma litukhbiro, agar kamu memberitahukan, tidak, tetapi litubayyina. Selain memberitahukan, selain menyampaikan, tetapi juga ada upaya dari Nabi untuk memberikan kejelasan makna dari ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada manusia. Nah, ini masa Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah al-mufassirul awal, mufassir pertama. Dan ketika masa Rasulullah, satu-satunya yang berhak menafsirkan ayat Al-Quran itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada masa Rasulullah ini adalah masa yang sangat penting sekali, karena ini adalah masa yang disebut marhalatut tasydid wa ta'sis fi tafsiril Quran. Jadi tingkatan awal pondasi dan pembangunan tafsir Al-Quran. Jadi tafsir yang dikeluarkan atau disampaikan oleh Rasulullah itu adalah pondasi tafsir. Dia adalah pertimbangan pertama untuk menafsirkan ayat Al-Quran. Nah, dengan kata lain, hadis itu salah satu fungsinya itu adalah al-mufassil, al-mubayyin li ayatil Quran. Dia adalah perinci dan penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran. Nah, di akhir pertemuan yang kedua ini akan saya berikan dua contoh saja. Kasus atau kisah riwayat yang menunjukkan bahwa para sahabat pun merasa muskil. Ada ayat yang belum jelas sehingga mereka menanyakan ayat tersebut kepada Rasulullah, maknanya apa? Dikatakan di sini hadis yang ditakhrij oleh Imam Ahmad min hadis Abi Bakar annahu qala, Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifas shalah ba'da hadhil ayah? May ya'mal su'an yujza bihi." Ya Rasulullah, bagaimana kita
eh, memahami atau bagaimana kita, jadi ada kegalauan, kegelisahan para sahabat ketika ayat yang berbunyi may ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang melakukan keburukan pasti akan dibalas. Jadi para sahabat ketika itu, wah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat buruk ya? Apakah ketika berbuat buruk langsung dibalas oleh Allah? Apakah langsung diadab oleh Allah? Nah, itu surat An-Nisa ayat 123. Akhirnya kemudian beberapa sahabat, salah satunya tadi Abu Bakar As-Siddiq, bertanya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ghafarallahu laka ya Aba Bakar." Ya wahai Abu Bakar, Allah itu sudah mengampuni kamu terhadap keburukan-keburukan yang kamu lakukan. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Alasta tamrat, alasta tahzan, alasta tusibaka allawa yakni asyiddah." Nah, bukankah kamu sudah pernah sakit? Bukankah kamu sudah pernah sedih? Bukankah kamu sudah pernah tertimpa musibah atau hal-hal berat atau yang menekan kamu, yang membuat kamu sedih dan lain sebagainya? Bala. Kemudian Abu Bakar menjawab, iya ya Rasulullah. Qala fahuwa ma tujzau nabi. Atau ya, itulah balasan dari perbuatan burukmu. Sehingga dalam hal ini Rasulullah itu melakukan tafsir, menjelaskan kepada para sahabat makna ayat yang mereka itu salah faham. Jadi dalam pandangan sahabat, ayat ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan buruk itu diazab, padahal tidak. Maksud dari dibalas itu adalah balasan dengan apa saja. Utamanya untuk orang beriman, balasannya adalah hal-hal yang membuat dia sedih seperti sakit dan lain sebagainya. Maka di sini dikatakan fahadha huwal murad may ya'mal su'an yujza bihi. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, itulah yang dimaksud. Laisa ma'na dzalika anna kulla hadhil asya' la yu'adzabu 'alaiha yaumal qiyamah. Tidaklah yang dimaksud adalah bahwa setiap perbuatan buruk itu pasti akan diazab di hari kiamat nanti. Itu tidak. Nah, ini menjadi bukti bahwa para sahabat pun butuh penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua misalnya, ya. Nah, contoh yang terakhir yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis Ibnu Mas'ud, dikatakan lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa humul muhtadun. Dan tatkala turun ayat adapun orang-orang beriman, yang mereka dan orang beriman itu tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezoliman apapun, mereka itulah yang akan mendapatkan rasa aman dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Nah, para sahabat, para mahasantri sekalian, ketika turun ayat ini mereka merasa berat lagi. Siapa di antara manusia yang tidak pernah berbuat kezoliman? Bukankah setiap manusia itu berbuat kezoliman? Makanya mereka di dalam riwayat ini dikatakan fasyaqqa dzalika 'alal muslimin. Orang muslim ketika turun ayat ini merasa berat sekali. Kemudian mereka mengatakan ayyuna lam yazlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak menzolimi dirinya sendiri? Dikatakan bimakna annal insan idza asallah zalama nafsah. Bukankah orang itu kalau tidak mengikuti perintah Allah itu sudah dikatakan zalim? Wa qad yazlimu aqraban nas ilaih. Dan di antara kita ada yang menzolimi orang-orang terdekat. Wa qad yazlimu waladahu. Orang tua menzolimi anaknya, anak menzolimi kedua orang tuanya. Wa qad yazlimu talamidatahu. Guru menzolimi muridnya, murid menzolimi gurunya, dan lain sebagainya. Setiap muamalah manusia itu tidak lepas daripada bentuk kezoliman, baik itu disadari maupun tidak disadari. Kalau gitu, wah berarti tidak ada manusia yang mendapat petunjuk, berarti tidak ada manusia yang mendapatkan rasa aman kalau berdasarkan ayat ini gitu. Nah, itu yang membuat para sahabat berat karena ayat ini. Akhirnya para sahabat datang kepada Rasulullah.
menanyakan ayat ini. Lalu apa yang dijawab oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan laisa dzalika. Ayakni laisa ala ma fahimtum. Laisatil ayah kama zonantum. Ayat itu tidak seperti yang kamu kira. Pemahaman ayat itu tidak seperti yang kamu pahami. Bagaimana pemahamannya? Innama huwa syirku. Itu ya. Jadi yang dimaksud kezoliman di situ itu adalah kesyirikan. Alam tasma'u qaula Luqmana libnihi. Tidaklah kalian telah mengetahui nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya inna syirka la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu adalah kezoliman yang besar. Artinya ayat ini maksudnya adalah orang beriman dan dia tidak mencampurkan keimanan dengan kesyirikan. Tidak semua kezoliman. Jadi selama orang yang beriman itu tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia akan senantiasa mendapatkan rasa aman, dan juga senantiasa mendapatkan petunjuk. Ini lagi-lagi membuktikan bahwa para sahabat pun membutuhkan penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini masa yang pertama. Ya, mungkin sampai di sini dulu. Akan kita lanjut insya Allah pada masa yang kedua, masa sahabat dan seterusnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.